Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, Pak. Perkenalkan, nama saya Imran dari Prodi Teknik Elektro dengan NIM 1103220035. Di sini saya mengerjakan tugas remedial fisika 2 dari tahun 2023. Yang pertama, saya akan membacakan soal terlebih dahulu, yaitu nomor 1. Kawat listrik A mengalir arus sebesar 2A pada sumbu Z negatif keluar bidang dengan panjang tak hingga di titik 6-1 M. Sementara kawat listrik B mengalirkan arus 5A ke kanan sumbu X positif berada di sepanjang titik -11, sampai -10 M. Sampai titik 14 sampai 10 M, maka yang poin A gambarkan kondisi tersebut. Oke, sekarang saya sudah menggambarkan posisi tersebut, di mana saya mengambil titik, yaitu di sini. Saya mengambil titiknya di sini. Maka titiknya ini keluar bidang Z positif. Z positifnya keluar bidang dan arahnya itu ke bawah. Oke, seperti inilah gambar yang saya buat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan di sini Z-nya ke bawah dan keluar bidang ya, arahnya dan ke bawah. Dan yang kedua lagi, poin yang kedua, tentukan besar arah medan listrik medan magnet pada titik -2 sampai 2 M. Oke, medan magnet oleh kawat A yaitu BA sama dengan mu0 dikali I pada A per 2 V kali A, di mana V mu0 ini 4V dikali 10 pangkat 7 min 2 per 2V dikali 8, dan dimana kita dapat hasilnya yaitu 2,5 kali 10 pangkat 7T ke bawah. Arahnya ke bawah, yaitu seperti ini, arahnya di bawah. Dan untuk medan magnet oleh kawat B itu BB yaitu medan magnet di titik B sama dengan mu0 dikali arus di titik B per 2V dikali A dikali cos theta plus cos theta 2. Cos theta 1 di plus ditambah cos theta 2 sama dengan 4V dikali 10 pangkat 7 dikali 5 per 2V dikali 12 dalam kurung cos theta-nya 9/11, cos theta 1-nya 9/11 plus ditambah cos theta 2-nya 16/20. Maka dapatkan hasilnya 7/6 dikali 10 pangkat 7T ke atas. Arahnya yang kalau medan magnet di kawat B itu arahnya ke atas. Untuk yang poin yang B, medan magnet di titik -2 sampai 2, yaitu BB medan magnet sama dengan, atau disimbolkan B, 7/6 dikali 10 pangkat 7 dikurang 0,5 dikali 10 pangkat 7 sama dengan 7/6 dikurang 3/6 dikali 10 pangkat 7. Maka didapatkan hasilnya 4/6 dikali 10 pangkat 7T, dan arahnya juga ke atas. Dan untuk poin yang ke C, pada nomor 1 poin yang C, dimana soalnya bila pada titik -2 sampai 2 M diletakkan muatan C sebesar -20 mikrokolom,
yang bergerak ke C sumbu X negatif dengan kecepatan 2 meter per sekon, tentukan besar dan arah gaya yang dialami oleh muatan tersebut. Oke. Ini kita menggunakan rumus V sama dengan Q dikali V dikali B, yaitu Q-nya itu 20 dikali 10 min 9 pangkat min 9 dikali 2 dikali 4 per 6 dikali 10 pangkat 7, dimana hasilnya 0,8 per 3 N masuk bidang. Ini arahnya masuk bidang. Oke, merupakan soal nomor 2 lanjutan. Pada Juni 2022, PT PLN Persero mencatat bahwa sebanyak 4.700 desa di wilayah terluar terdepan tertinggal 3T belum menikmati listrik, termasuk di Papua. Institut Teknologi Telkom Surabaya mencoba menjadi bagian dari solusi dengan merancang dua inovasi yaitu panel surya dan mikrohidro sebagai upaya menerangi tanah Papua. Tim mikrohidro sedang merancang pembangkit listrik dengan memanfaatkan aliran air sungai jika salah satu sungai di sana sanggup memutar kincir angin sebesar 240 putaran per menit, maka poin yang kedua, buatlah gambaran rangkaian pembangkit gerak GGL sederhana dengan memanfaatkan magnet permanen dan kawat listrik, serta tunjukkan bahwa rangkaian tersebut sanggup menghasilkan GGL maksimal sebesar 440 volt. Dan perlu digarisbawahi, besarnya medan magnet, luas permukaan, dan jumlah lilitan diatur sendiri. Oke. Ini merupakan gambaran dari GGL-nya. Dan di sini 240 rpm itu sama dengan 240 rpm itu sama dengan 25,12 rad per sekon, di mana X max-nya ini sama dengan rumus dari X max ini sama dengan B dikali A dikali N dikali W, dan B nya sama dengan 0,5, A nya sama dengan 0,6, dan N nya 220, dan W nya itu 25,12. Maka didapatkanlah hasilnya 440 volt. Dan jadi GGL max 440 volt. Jadi GGL max-nya itu didapatkan 440 volt dengan permukaan 0 jadi didapatkan GGL max-nya itu 440 volt, di mana permukaannya 0,16 m kuadrat dan besar magnetnya 0,5 T dan jumlah liternya 220. Dan poin yang ke B, rancang juga trafo agar listrik tersebut bisa disalurkan ke lokasi yang jauh dengan menggunakan saluran udara tegangan tinggi atau SUT bertegangan 66 kV. Dan ini merupakan hasil jawaban dari saya, yaitu trafonya slab up. Dan di mana 440 ini per 66.000 sama dengan 220 per NS, di mana NS-nya sama dengan 66.000 dikali 220 per 440, dan NS-nya didapat 333.000. Jadi jumlah lilitan sekunder yaitu 33.000 lilitan. Jadi poin yang B ini ditanya berapa lilitan tersebut, lilitan dari trafo slide up, maka didapatkan hasilnya 33.000. Dan untuk yang nomor 3, soal nomor 3 saya bacain terlebih dahulu. Sebuah rangkaian seri RLC memiliki resistansi 80 ohm, induktansi 600 mH atau milihenry, dan kapasitansinya 30 mikrofarad yang dihubungkan secara seri pada sumber tegangan 220 volt
Hz. Tentukan impedansi rangkaian. Setahu saya kalau impedansi ini yaitu hambatan, dan saya buatkan rangkaian terlebih dahulu, yaitu rangkaiannya seperti ini. Ada 80 RLC, 80 R-nya 80 ohm, L-nya 60 mH, C-nya itu 30 mikrofarad, dan tegangannya 220 volt dan 60 Hz. Di mana W di sini pertama kita mencari rumus ini XL sama dengan W dikali L, sama W-nya 120 V dikali 0,6 V, maka didapatkan 72 V. Maka 72 ini sama dengan 226,08 V. 120 ini dari mana? Yaitu kita dapatkan dari, kita pertama mencari W. W ini kita dapatkan dari sini. Kita cari dulu nilai W-nya dari sini. W sama dengan rumus W sama dengan 2VF. 2V, V-nya ini sama dengan 60 dikali 60, maka 60 dikali 2 ini 120, dapatkanlah nilai W yaitu 120 V. Maka XC-nya lagi, XC-nya dengan dirumuskan 1 per WC. 1 per W-nya sudah diketahui 120 V dikali 30 dikali 10 min 6. Maka didapatkan hasilnya 88,46 V 6 ohm. Dan untuk hambatan tersebut yaitu Z dapat dicari seperti berikut. Z sama dengan R dengan rumus Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL kurang XC kuadrat. Maka didapatkan R-nya tadi sudah diketahui ya 60, dan 60 di kuadrat ini dari 80 kuadrat ditambah R-nya tadi sudah diketahui 80 ya, salah, 80, dan ditambah XL-nya tadi sudah diketahui 226,08 dikurang XC-nya juga sudah diketahui yaitu 88,46 kuadrat. Maka didapatkan hasilnya akar dari 25,339,26. Maka didapatkan hasil dari hambatannya 159,2 ohm. Dan untuk yang B ini, hitunglah persamaan tegangan dan persamaan arus. Maka dari poin yang B dapat kita jawab, yaitu persamaan tegangannya yaitu V sama dengan 220 sin 120 ohm T. Persamaan arusnya yaitu I sama dengan I max sin WT min theta. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebih mohon maaf Pak, mungkin ada kesalahan kata. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.